kami dari kelompok 2, SIP 2 akan mempresentasikan materi mengenai pemilu. Adapun nama-nama dari kelompok kami adalah Siti Aisyah, yaitu saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya ada Resma Wijayanti, dan selanjutnya lagi ada Raudah. Selanjutnya lagi ada Rini, ada Deratu Nafisah, ada Sari, ada Selmi Rahimda, ada Ganjar Pramono Jatmiko, ada Rizky Mubarak, dan yang terakhir ada Humaydi. Baiklah, berikut ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pemilu. Silahkan disimak ya teman-teman. Kami, kelompok 2, SIP 2, yang beranggotakan Siti Aisyah dengan NPM 212308313 dengan nomor absen 34, Raudah dengan NPM 212308305 nomor absen 26, Deratu Nafisah dengan NPM 212308318 dengan nomor absen 39, Selmi Rahimda dengan NPM 212308313 dengan nomor absen 33, Rizky Mubarak dengan NPM 212308309 dengan nomor absen 30, Resma Wijayanti dengan NPM 212308306 dengan nomor absen 27, Rini 212308308 dengan nomor absen 29, Sari dengan NPM 212308311 dengan nomor absen 32, Ganjar Pramono Jatmiko 212308320 dengan nomor absen 41. Selanjutnya ada Humaydi dengan NPM 212308324 dengan nomor absen 45. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu, pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sejarah pemilu. 1. Pemilu 1945 masa parlemen. Pemilu di Indonesia pertama kali tahun 1945. Pada tahun ini, pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 1 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer. Pada Kabinet Burhanuddin, pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu untuk anggota DPR pada tanggal 29 Desember 1955 dan untuk memilih anggota Konsultasi pada tanggal 15 Desember 1955. 2. Pemilu kedua pada tahun 1971 sampai 1997 masa Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR. B. Pemilu 1977. Pemilu kedua pada masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1997. C. Pemilu 1982. Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. D. Pemilu 1987. Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan. Ketiga, pemilu 1999 sampai 2009 atau masa reformasi. Pemilu 1999
April 2004. Dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009. Penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil atau pilkada secara langsung. Oleh karena itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Penyelenggara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten 6 asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang pertama yaitu langsung. Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engangiksang demos untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak direct langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan. Yang kedua, yaitu umum. Berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Yang ketiga, yaitu bebas. Berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam menentukan pemilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu seluruh pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Berikutnya, tujuan pemilihan umum. Pemilihan umum menurut Pihak Moko dalam pelaksanaannya memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum atau public policy. Yang kedua, pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Ada 3 fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan. Yang pertama, mempertahankan dan mengembangkan institusi demokrasi di Indonesia. Yang kedua, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ada yang berpendudukan di pusat dan di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pemilu di tingkat nasional, sedangkan KPU di daerah mengurus pemilihan di daerah atau disebut pilkada. Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Penyelenggaraan pemilu meliputi beberapa kegiatan, yaitu pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas
Khusus petugas tersebut mendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang hendak memilih harus memenuhi beberapa syarat. Persyaratan sebagai berikut. 1. Pemilih adalah seluruh warga Indonesia. 2. Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. 3. Tidak sedang dicabut hak-haknya karena kasus pidana dan berdasarkan keputusan pengadilan. 4. Sehat jasmani dan rohani. B. Pendaftaran peserta pemilu. Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari atas partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta pemilu harus memiliki syarat tertentu. Berikut syarat pemilu. 1. Keberadaan diakui pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 2. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. 3. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dari 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi. 4. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk setiap pengurus partai. 5. Pengurus partai harus memiliki kantor tetap. 6. Mengajukan nama dan gambar partai ke KPO. C. Penetapan peserta pemilu. Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu dilalui melalui undian KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. D. Kampanye. Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. Dalam penyampaian materi, kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. Pemungutan dan perhitungan suara. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui suara-suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Perhitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. Berbicara mengenai pemilu, tampaknya masih segar diingatan kita bagaimana pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019 yang merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Hiruk-pikuk pemilu 2019 sangat didominasi pilpres dengan persaingan kontestasi dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Joko Widodo dengan pasangannya Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan pasangannya Sandiaga Uno. Hasil pemilu 2019 menunjukkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh 85.607.362 atau 55,50% suara. Unggul dari pasangan Prabowo Sandi yang mendapatkan 68.609.239 atau 44,50% suara. Sehingga selisih kedua suara pasangan tersebut mencapai 16.957.123 atau 11% suara. Hasil tersebut menegaskan bahwa Jokowi Ma'ruf memenangi pertarungan Pilpres 2019 dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019 sampai dengan 2024. Meskipun kubu Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa Pilpres yang kemudian ditolak oleh MK. Setelah pengumuman pemenang Pilpres 2019, ada satu persoalan yang harus diselesaikan oleh semua elit politik dalam negeri, yaitu
yaitu mengakhiri polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat karena dampak Pilpres 2019. Semua pihak menyadari bahwa polarisasi yang berkepanjangan akan membuat dampak negatif bagi bangsa Indonesia, sehingga penting disadari langkah mengakhiri polarisasi harus segera dilakukan. Proses berdemokrasi yang dijalani Indonesia pada tahun 2019 memang harus diakui sangat berat karena banyak yang dikorbankan dalam mewujudkan suksesi kepemimpinan pada tahun tersebut. Tentu saja proses berdemokrasi di Indonesia seharusnya minim kesalahan dan korban karena terlalu naif kalau dikatakan pendewasaan politik dan demokrasi harus dibayar dengan jatuhnya korban jiwa dari anak